Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz serta para pengurus, juga para asatizah, para guru-guru, para hujjaj, tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini, malam Rabu setelah sholat Isya, sebagaimana biasa kita sempatkan diri kita untuk hadir kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Halaman 114 melanjutkan tentang larangan-larangan bagi yaitu wanita yang haid, bagi wanita yang haid. Saudara, sudah diterangkan dulu sebagian bahwa yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid yaitu sholat atau sembahyang, ya. Baik yang fardu atau yang sunat. Termasuk yang nggak boleh juga sujud tilawah, ya. Jadi ketika dalam sholat itu dia baca ayat sajdah, maka disunatkan sujud tilawah, ya. Nah itu bagi yang haid nggak bisa, ya apalagi memang lagi sembahyang kan. Sujud tilawah ini nggak pernah katanya ini ya, apa istilahnya dibolehkan karena lagi haid, nggak bisa itu, ya. Jadi sujud tilawah itu ya baik dikerjakan ketika sholat atau di luar sholat. Jadi ada seseorang membaca ayat sajdah ya di luar sholat begitu, nah, kita disunatkan sujud gitu. Nah bagi wanita yang haid atau yang lagi batal ya nggak bisa itu, karena ini semua seperti sholat. Sujud tilawah seperti sholat, wasyukur juga sujud syukur juga begitu, ya. Wanita yang haid nggak bisa sujud syukur karena sujud syukur itu seperti sholat, ya, artinya dalam keadaan suci. Nah sekarang nih yang kedua ini yang pelajaran yang baru ini. Wathani as-saumu fardhon au naflan. Yang kedua yang dilarang terhadap wanita yang haid yaitu berpuasa, baik puasa fardu atau puasa sunat, ya. Kadang-kadang ada seorang ibu dia ikut nggak makan ya di bulan puasa padahal lagi haid. Mungkin dia ngimbangin suaminya, ya nggak apa-apa sih, nggak makan aja, kan nggak ada niat. Orang tuh kalau nggak makan, kalau nggak niat puasa ya nggak jadi puasa, begitu. Jadi itu puasa dikatakan puasa bila mana ada unsur niat. Sebatas nggak makan aja, walaupun dari subuh hampir maghrib nggak kena apa-apa, ya bukan puasa. Karena yang namanya puasa mesti niat begitu. Jadi perempuan ya, dia mungkin ngimbangi suaminya lagi haid, dia nggak makan, nggak minum begitu kayak orang puasa aja, ya nggak apa-apa sih. Yang nggak boleh kalau diniat itu, ya. Tapi kalau diniat dimakan ya nggak jadi puasa juga. Baik. Kemudian watsalis yang ketiga, tadi kan puasa fardu, puasa sunat nggak boleh lagi haid. Yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini dalam mazhab Syafi'i ini kalimat membaca memang dilihat dari sudut bahasa katanya. Yang namanya membaca ya ada suara. Jadi kalau baca dalam hati ya bukan membaca. Kemik-kemik mulutnya ya bukan baca begitu. Maka enggak apa-apa itu. Wanita yang haid dia membaca misalnya Al-Quran di dalam hatinya. Ya nggak apa-apa, karena membaca dalam hati ya bukan membaca, ya. Atau mulutnya ini bibirnya kemak-kemik begitu, ya bukan baca juga itu, walaupun yang dilihat Al-Quran. Jadi yang dilarang itu bacanya begitu, ya.
Jadi pengertian baca itu. Maka ini diterangkan tuh di dalam itu wa tsalis qiraatul Qur'an ai bi anta talaffadha. Jadi pengertian baca dia tuh berlafaz, ada kalimat-kalimatnya, wa tusmi'a nafsaha, dia memperdengarkan dirinya. Jadi ada suara, kedengaran buat dirinya. Ya pasti kedengaran buat dirinya ketika dirinya pendengarannya normal. Kalau kupingnya budak ya, itu nggak jadi patokan. Artinya nggak jadi patokan tuh, jadi tuh perempuan yang budak nggak boleh lagi head baca Quran, bila mana bacanya berik-berik supaya kedengeran bagi dia. Oh itu bukan patokan, patokannya yang normal aja. Ya ada suara sedikit nggak boleh dah begitu. Ya. Maka dikatakan di sini haisukanat mu'tadilatas sama. Jadi perempuan yang lagi head membaca Quran dalam bentuk ya yang nggak boleh memperdengarkan dirinya di mana kupingnya normal, wala mani'a, dan nggak ada penghalang suara, ya nggak ada penghalang. Kalau ada suara bajaj, ada suara motor bising begitu, itu nggak patokan, nggak patokan. Jadi bukan dikatakan dibaca pelan juga. Cuma dia nggak dengar karena ada bising, itu nggak ada patokan, tetap nggak boleh juga tuh dia. Walaupun dia baca tapi dia nggak dengar, gara-gara ada bising tadi itu. Nah kemudian falau ajratil Quran ala qalbiha au nazarat fil mushaf tuh. Seandainya Quran ya dibaca di hatinya atau ngelihat ayat-ayat Quran, au harrokat lisanaha, atau lidahnya digerak-gerakkan tapi nggak ada suara begitu. Ya wahamasat hamasan, artinya dia bisik-bisik dengan Al-Quran. Ya, bihaitsu la tusmi'u nafsaha, di mana dia nggak bisa memperdengarkan dirinya nggak dengar, lam yahrum begitu, nggak haram tuh. Ya. Jadi yang haram, yang nggak boleh perempuan yang lagi head baca Al-Quran dalam arti bersuara, ya dirinya dengar begitu, dan dirinya dalam keadaan normal pendengarannya. Itu saudara aja ya. Kita lanjutkan lagi di pinggir. Warabi mashul mushaf, yang keempat yang lagi head menyentuh atau membawa Al-Quran membawa selanjutnya. Ini menyentuh dulu ini, ya, menyentuh yaitu Al-Quran. Dikatakan wahwa, apa itu Al-Quran? Quran itu adalah dikatakan huwa ismun. Quran itu kan suatu nama, artinya namanya Quran kan begitu. Quran adalah suatu nama, wahwa ismun lil maktub, suatu nama yang ditulis itu. Ya, kalau belum ditulis ya bukan namanya Quran begitu. Ya, jadi Quran itu yang ditulis, ya, al-maktub min kalamillah, dari firman-firman Allah. Kalau yang ditulis hadis ya bukan Quran. Gitu. Itu yang tertulis dari kalamillah baina daffataini, yaitu di antara dua sampul. Jadi Quran adalah sesuatu yang ditulis dari firman Allah yang berada di antara dua sampul. Ini sampul pertama, terus yang ini sampul terakhir. Ini tengah-tengah ini Al-Quran ini. Begitulah ulama dulu memberikan definisi, memberikan pengertian dari Al-Quran begitu. Jadi Al-Quran itu ya istilah kita dari alhamdu sampai qul a'udzu birabbin nas, itu namanya Al-Quran sudah. Ya. Nah ini saudara-saudara dilarang menyentuh mushaf. Ya, jadi mushaf itu adalah kitab Al-Quran. Nah begitu juga ini, kalau tadi masul mushaf, selanjutnya wahamluhu, dan membawanya. Ya dia lebih parah lagi. Nyentuh aja jangan katanya karena lagi haid, apalagi membawa itu lebih dari nyentuh. Wahamluhu illa idza khafat alaih, kecuali perempuan yang lagi haid itu khawatir atau takut misalnya Al-Qur'annya hilang, dia lagi haid ini,
maka dia harus bawa atau pindahin, terpaksa lah. Atau ngelihat di jalanan ada selembar Al-Quran, daripada diinjak-injak, iya ambil walaupun lagi haid, karena demi yang lebih penting lagi, jangan sampai ini Al-Quran terinjak-injak katanya, sehingga itu kan semacam penghinaan terhadap Al-Quran. Ya, jadi bolehlah dibakar atau dipendem. Pasti dibakar itu nawaitunya untuk menyelamatkan. Kalau ada yang bakar Quran seperti orang Eropa itu katanya ya, itu kan dia membenci, lain lagi ya haram itu. Ya, jadi mereka itu udah kata orang melecehkan agama dah jadinya dah. Jadi kesimpulannya ya menyentuh, membawa itu tidak boleh ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat seperti khofat alaih, ya, dia takut atas Al-Quran tersebut. Ya, di sini dicontohin ini apa ini? Illa khofat alaih min ghorkin au harkin, tuh takut tenggelam ini Al-Qurannya, ya, atau kebakar, ya, ada api di situ, ya, mungkin lagi merembet tuh api nabun, di pinggirnya ada Al-Quran. Kalau nggak diangkat ya Qurannya kebakaran. Dia lagi head, ambil juga udah, ambil juga begitu. Jadi takut atasnya tenggelam itu Al-Quran, kebakar, atau au najasatin, atau kena najis. Ya. Au wuku'ihi fi yadi kafirin, atau dikhawatirkan ini Al-Quran jatuh ke tangan orang kafir. Ya. Jatuh ke tangan orang kafir. Ada Quran di jalanan misalnya, padahal jalan tersebut dilalui oleh siapa aja, termasuk orang kafir. Wah, ntar diambil nih Al-Quran sama orang kafir, diinjak-injak, dibuat bungkus, dikencingin. Perempuan lihat ini, lagi head lagi, ambil juga dah. Demi menyelamatkan Al-Quran dari tangan orang kafir yang istilahnya, ya orang kafir ini ingin menjelekkan Al-Quran, kecuali ini orang kafir pengen baca, pengen paham, ya itu silakan, nggak apa-apa itu. Ya. Maka dikatakan fayajibu hamluhu hinaid, maka wajib membawa Al-Quran itu perempuan, walaupun lagi haid. Wa yajuzu hamluhu li khaufi nahwi ghasabin, juga boleh mengambilnya karena khawatir mau digosok, mau dirampas. Ya, mau dirampas ini Al-Quran, ya cepat-cepatlah dibawa dan disembunyikan, atau bagaimana caranya. Au sarikotin, atau mau dicuri misalnya. Mau dicuri nih Al-Quran, dia lagi head, udah dipegang dah, dilindungi. Ba'in qadirat ala tayamum wajaba. Kalau memang bisa tayamum, ya tayamum. Kalau nggak bisa, udah nih mendesak banget tayamum, ntar keburu diambil sama orang. Udah pegang tuh, cekel Al-Quran. Jangan sampai diambil sama siapa yang ingin merusak Al-Quran. Ya itu saudara-saudara tentang Al-Quran bagi wanita yang haid, nggak boleh menyentuh dan nggak boleh membawanya kecuali darurat. Yang kelima, wal khamisu, yang kelima ini, ya. Yang kelima yaitu dukhulul masjid. Wanita haid nggak boleh masuk ke masjid begitu. Ya. Diterangkan di dalam sedikit itu, wal khamis dukhulul masjid walau limujarradil ubur, walaupun cuman liwat doang. Bagi orang yang junub boleh liwat tengah-tengah masjid, maksudnya liwat apa? Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lah. Kalau masuk dari pintu yang itu, keluar dari pintu yang itu bukan iya, dia muter-muter di situ. Sama dengan dia tinggal di situ. Ya, bukan liwat itu. Ini liwat ini ya, zaman dulu itu kan ya mungkin itu kalau nggak salah Masjid Nabawi itu kadang-kadang ya buat liwat doang lah. Karena waktu itu kan masjid ya tanah atau pasir.
bukan kayak sekarang berlantai, kasih karpet. Zaman dulu ya pasir udah, ya ame batangnya pun kormedah kan begitu. Maka tuh ada orang Badui ngaco dia dari mana-mana datang kencing aja dalam masjid. Dibilang ini debu, kencingin aja begitu. Habis sahabat mau marah, kata Nabi jangan, biarin dulu, biar kencingnya habis. Tapi kalau orang lagi setengah kencing ditahan kan, bagaimana? Nggak enak dah, biarin kata Nabi, biarin dulu, biarin. Baru dah setelah itu Nabi nasehatin, wahai Badui, ini masjid, tempat zikir, begitu, tempat sembahyang, nggak boleh dikencingin. Wahai sahabat, ambil air seember, begitu, siramin. Ketika disiramin, kencingnya nyerap. Kalau di sini ya disiramin air, bikin banyak saudara-saudara, belepetan, begitu. Ya. Jadi orang yang tadi ya junub boleh liwat, karena dia nggak ngetel darahnya. Orang junub dia nggak ada urusan kan, cuman dia berhadas besar, numpang liwat boleh. Kalau yang haid nggak boleh, ya numpang liwat. Kecuali kalau numpang liwat aman, nggak keluar darah. Nah itu nggak apa-apa, pakai softtek begitu ya. Numpang liwat boleh tuh, aman. Kalau nggak pakai softtek, ntar ngetel bagaimana? Nggak bagus banget udah. Ya. Jadi ini wanita yang haid nggak boleh masuk masjid walau limujarradil ubur, walaupun semata-mata liwat. Ya lighilladzi hadathiha. Karena hadasnya udah hadas berat ini, ya, hadasnya hadas berat, bukan najis berat, itu anjing babi itu. Ini hadas berat ini, hadas berat ya. Bukti hadas dia berat itu wanita yang haid nggak boleh puasa. Orang yang junub boleh puasa. Lagi junub-junub gitu puasa ya nggak ada urusan. Lagi haid puasa ya, nah, itu bedanya banget itu. Ya, kalau junub tuh kata orang dalam kitab fikih sebagian dibilang dia hadas pertengahan, emang hadas besar begitu, cuman masih di bawah. Kalau haid ya tinggi dah, hadas tinggi itu, lighilladzi hadathiha, karena beratnya hadas tuh perempuan. Wa bihadza faraqatil junuba. Nah, dengan sebab inilah berbeda antara wanita yang haid dengan yang junub. Haitsulam yahrum fi haqqihi mujarradul ubur, di mana enggak haram bagi yang junub semata-mata numpang liwat masjid. Apa-apa, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri misalnya begitu. Wa ammal mukthu faharamun alaihima. Adapun berdiam haram tuh dua-duanya. Berdiam, pengertian berdiam ya kutak-katik situ aja. Walaupun dia mundar-mandir, nggak diam orangnya gelidigan, nggak bisa diam. Muter ke sono kemari, tapi selama di dalam masjid tetap aja nggak boleh, karena satu lagi haid, kedua lagi junub pun nggak boleh. Numpang liwat itu boleh katanya. Nih wa ammal mukthu faharamun alaihima. Adapun berdiam maka haram atas keduanya. Wa misluhu at-taraddud, termasuk diam muter-muter di situ, bolak-balik. Dia mau ngapain kan begitu? Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi itu, ya la uhillul masjida li haidin wala li junubin, rawahu Abu Daud. Ya, dah sampai situ aja. Kemudian lanjut saudara-saudara, yaitu di halaman 115 tadi ada penjelasan wal khamis dukhulul masjidi lil haidi, kan begitu. Enggak boleh masuk masjid lil haidi bagi wanita yang haid. Yang tadi nih ceritanya nih terulang di sini di Fathul Qoribnya. In khofat talwitahu, kalau tuh perempuan khawatir mengotori masjid. Kalau enggak khawatir mengotori masjid, numpang liwat jadi boleh begitu. Wasadis, yang keenam, at-tawabu, tawab, ini lagi haid tawab. Ya. Yang repot kalau mau pulang itu masih mau ditinggal aja tuh perempuan, biarin selesai dulu haidnya. Memang repot saudara-saudara. Maka tuh ya dia termasuk dikecualikan lah, darurat begitu. Jadi kita tahu tawaf itu kan sama dengan sholat. Ya. Jadi Nabi nggak membolehkan tawaf. Ya.
Nah ini saudara-saudara kalau dia belum tawaf wada, ya tawaf juga udah, mau pulang soalnya mau berangkat ntar, ya dia lagi head, ya udah. Tapi ada ulama mengatakan, karena ada hadis mengatakan, maka digugur aja udah, nggak usah tawaf katanya. Karena ini tawaf wada kan istilahnya dia di luar bagian dari haji. Jadi enggak apa-apa begitu dia nggak tawaf wada, toh tawaf wada dalam mazhab Syafi'i wajib dia. Wajib haji namanya, bukan rukun haji. Cuman mazhab Syafi'i mengatakan yang namanya wajib kalau nggak dikerjain ya kena denda, kena dam, potong kambing atau kan begitu. Baik saudara-saudara. Nah kalau tawaf inian namanya tawaf ifadah. Anggap mau pulang juga ini entar, belum tawaf ifadah begitu. Jalan keluarnya itu ada macam-macam itu. Di antaranya kalau bawa pil supaya nggak keluar haidnya, minum pil, minum pel anti haid. Ya, kalau ada begitu, ya nggak apa-apa untuk menahan haidnya biar dia bisa tawaf ifadah. Karena ntar nih mau pulang misalnya, kan dulu sekarang kan kalau pulang kan emang udah diatur. Iya, naik kapal bareng, nggak bisa gitu, lu duluan deh jalan, gue belakangan. Lu menumpang di mana ntar? Nggak bisa saudara-saudara. Iya. Nah itu dia belum tawaf ifadah, tawaf rukun. Ini bagaimana ini? Ya udah katanya kalau bisa minum pel bisa ya kerjain. Kalau nggak bisa juga udah mandi buru-buru, ya udah ikat itu dah pakai softtek udah tawaf terus begitu dah. Ya darurat mau diapain lagi begitu ya. Itu darurat udah. Zaman dulu bebas, zaman dulu kan merdeka istilahnya dah. Iya kapalnya mau pulang bebas, sekarang nggak bisa karena udah diatur tuh kapalnya. Waduh berat emang. Jadi terpaksa lah begitu. Ya darurat lah bagaimana kita. Kemudian fardon au naflan, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat begitu. Wanita yang lagi haid jangan begitu. Saya pernah dulu waktu tawaf begitu ngelihat di tempat tawaf ada darah. Pernah ngelihat dulu tahun berapa begitu. Ya, lagi tawaf ada darah tahun 80-an itu begitu haji. Ya perempuan kadang-kadang nggak ngerti juga. Lagi zaman dulu belum ada softtek apa ya? Tahun 80-an belum ada kali. Ya, sekarang softtek banyak banget. Anak kecil aja pakai softtek tiap hari itu dia. Habis pakai buang terlalu mewah. Mendingan pakai popok. Baik. Jadi begitulah saudara-saudara ya. Jadi tawaf itu mah nggak boleh bagi perempuan haid itu. Mengotori masjid, darah kan najis. Ya. Baik selanjutnya jadi tawaf nggak boleh. Wasabi al-wat'u, berhubungan badan. Ya, berhubungan badan nggak boleh. Gitu. Itu ngerti itu dah. Jadi ada cerita di dalam tafsir. Jadi dulu katanya itu sebelum turun ayat yas'alunaka anil mahid kul huwa adzam fa'tazilun nisa fil mahid, itu ayat kan menerangkan jauhinlah perempuan dari ketika lagi haid begitu. Pengertian jauhin jangan berhubungan badan begitu. Sebelumnya orang Yahudi itu dikeliwatan katanya. Kalau bininya lagi haid nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur satu tempat, sonoan. Itu orang Yahudi katanya. Orang Nasrani kebangetan juga. Wanita lagi haid dipakai juga. Datang agama Islam jalan tengah. Ya, makan bersama, tidur bersama, cuman berhubungan ya enggak begitu. Lagi secara akal jelek, lagi kotor. Ya. Jadi orang lagi kotor kok bagaimana sih kan begitu ya. Jadi itu saudara-saudara tentang haid itu. Nah, ini ada penjelasan wa yusannu liman wati'a fi iqbalidam, dan disunatkan bagi yang berhubungan badan ketika darahnya lagi datang. Artinya lagi haid ya, dipakai juga. Nah ini kan tadi kan dosa itu secara Islam, nggak boleh melanggar dia, tapi juga disuruh bersedekah.
semacam bayar kafarat lah begitu. Suruh sedekah ini. Dikatakan disunatkan, sunat ini enggak wajib. At-tasadduqu, sunat bersedekah bidinarin 1 dinar. 1 dinar 4 gram seperempat. 4 gram kali berapa duit? Kali 1 juta. 4 juta. Siapa yang kuat sedekah 4 juta? Ya, jadi disunatkan wanita yang disetubuhi oleh suaminya. Suaminya yang bersedekah nanti, bukan perempuannya. Suaminya yang bersedekah ya. Itu 1 dinar. 1 dinar sama dengan 1,25 gram. Maaf, 1 dinar 4 kali 2, 4,25 gram begitu. Ya, jadi 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Itu 1 dinar itu. Waliman wati'a fi idbarihi, dan bagi orang yang berhubungan badan ketika darahnya udah mau habis. Udah mau pergi tuh darahnya, ya mungkin udah tinggal kotor-kotor doang, ya mungkin darahnya udah nggak keluar, cuman masih kotor-kotor begitu, maka separuhnya sedekah sunatnya. At-tasadduqu binisbi dinarin, sedekah separuh dinar, 2 graman begitu, 2 juta. Repot. Memang saudara-saudara, ya bagi wanita yang lagi haid, ya emang dilarang tuh dideketin atau disetubuhin ya gitu. Tapi ini ada semacam kelonggaran nih. Watsamin al-istimta bima baina surra war rukbah. Ini enggak boleh juga ini. Yang ke-8 enggak boleh juga dia bersenang-senang antara pusar dan dengkul. Ya. Maksudnya ya diapain gitu ya, lakinya ini suaminya deketin bininya. Yang penting kan enggak dimasukin. Ini nggak paham nggak apa-apa, mau suruh paham susah ini urusan. Yang penting jangan dimasukin, udah mau apain kek. Cuman itu bagi yang tua, bagi yang muda ini yang muda ini. Yang muda ini apa? Yang ke-8 ini nggak boleh bersenang-senang antara pusar dan ini daerah terlarang. Yang muda ini. Kalau yang tua boleh, yang penting jangan dimasukin. Tuh paham penggal itu. Ya. Kalau yang tua dia bisa remnya pakem, yang muda ntar nggak pakem lagi. Iya, maka jangan main di pinggiran, ntar nyebur. Nah ini pinggiran nih antara pusar dan dengkul, daerah terlarang ini. Maksudnya ini perempuannya nih nggak boleh sini nih. Iya, repot ngomongnya dah. Maka dikatakan minal mar'ah itu. Jadi ada daerah terlarang tuh perempuan lagi haid antara pusar dan dengkul. Cuma tuh ada hadis yang berbunyi begini katanya. Nabi pernah ditanya tentang wanita yang lagi haid tuh bagaimana? Kata Nabi, silahkan berbuat apa aja, yang penting jangan dimasukin. Begitu. Nah ini disimpulkan katanya, ini bisa jadi buat yang udah tua yang bisa menahan. Ya. Yang muda-muda tetap dia lebih keras tuh peraturannya. Ya, pokoknya antara pusar dan dengkul nggak boleh. Minal mar'ah. Fala yahrumul istimta'u bihima. Maka tidak haram bersenang-senang dengan pusar dan dengkul. Bakal apaan kan begitu. Iya. Wala bima fauqahuma, dan nggak dilarang di atas keduanya. Di atas pusar, di bawah dengkul tuh bebas tuh katanya. Yang daerah terlarang itu antara dengkul dan pusar ke atas bebas, dengkul ke bawah bebas, begitu. Fala yahrumul istimta'u bihima wala bima fauqahuma, ya. Alal mukhtar, menurut pendapat yang dipilih fi syarhil muhazzab, di dalam kitab namanya Syarah Muhazzab, begitu ya. Kemudian saudara-saudara dikatakan di sini selanjutnya apa itu? Summa istatrodal musonnib. Kemudian pengarang kitab ini ya beralih di istatroda ini, beralih tadi dari membahas larangan wanita yang haid, sekarang beralih ke larangan bagi yang junub. Jadi beralih gitu.
Ya karena masih dalam arti larangan-larangan juga ini. Ya hampir ada persamaan larangannya. Larangan yang dilarang bagi wanita yang haid, sama larangan yang dilarang bagi orang yang junub masih ada persamaan walaupun ada beda-beda dikit itu. Nah ini pengarang katanya beralih tuh dari membahas tentang larangan yang haid, itu arti istatroda al-musannifu li zikri ma haqquhu ayyudkara fima sabak begitu. Jadi pengarang kitab ini beralih ya membicarakan tentang yang selayaknya disebut pada pembahasan yang lalu. Katanya pembahasan yang lalu tuh tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Kudunya tuh katanya yang bagus setelah menerangkan hal-hal yang mewajibkan mandi, junub begitu, yang bagus terangin langsung hal-hal yang dilarang bagi yang junub begitu. Tapi ini enggak, habis terangin cerita haid, cerita junub begitu, agak lompat lah begitu, agak lompat. Itu maksudnya tuh sumastatrodal musannifu lidzikri ma haqquhu ayyudkara fi ma sabaqa fi fasli mujibil husli. Jadi pengarang kitab ini beralih yang tadinya dia membicarakan tentang haid, ya kemudian beralih membicarakan tentang orang yang junub. Padahal orang yang junub ini selayaknya nih yang dilarang dibicarakan dulu ketika membahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya. Faqala wa yahrumu 'alal junub. Haram atas orang yang junub. Ya, khamsatu asya. Ya, 5 macam. Begitu. Kalau yang lagi haid bukan 5 itu. Berapa? 8. Benar. Kan jauh itu. Beda 3. Beda 3 itu. Ya. Bagi yang junub, bagi yang haid larangannya beda. Walaupun persamaannya ada juga ya. Persamaannya 5 begitu, beda 3. Ini khamsatu asya, 5 macam larangannya bagi yang junub. Ahaduha, salah satu as-salatu fardhon au naflan, sama dengan tadi. Orang yang junub nggak boleh sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, wajib mandi dulu kan begitu. Yang repot nggak ada air, ya tayamum. Tayamum tayamum ya biasa tayamumnya muka dan tangan. Yang saya pahamin 2 kali tayamum. Tayamum pertama pengganti mandi, tayamum kedua pengganti wudhu katanya. Ya. Kemudian nanti kalau ada air wajib mandi, emang belum mandi, bukan mandi lagi. Kalau mandi lagi udah mandi ya. Ya mandi lagi, udah mandi kan sebelumnya. Wajib mandi begitu dah, bukan mandi lagi. Ya, emang belum mandi karena nggak ada air begitu. Kemudian disebutlah di sini bahwa larangan orang yang junub laki perempuan ini sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Wasani qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ghairi mansukhit tilawah, Quran yang tidak dimansuh, dihapus. Ada Quran tuh ayatnya yang dihapus, seperti kalau nggak salah as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Artinya perempuan yang sudah menikah, laki yang sudah menikah berzina maka sambitin. Sambit, rajam sampai mati. Ya, serem itu. Itu katanya hukumnya masih dipraktekkan dulu zaman Nabi ya, zaman sahabat. Cuman ayatnya enggak dimuat dalam Al-Qur'an. Kehapus begitu. Ya mau sengaja lah. Kemudian, nah itu boleh dibaca tuh. Ya, jadi as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhumal battah, itu boleh dibaca oleh orang yang lagi junub karena ayatnya tidak disebut dalam Al-Qur'an alias terhapus. Ya, emang dihapus begitu. Itu yang disebut enggak boleh baca Quran yang ghairi mansukhit tilawah, Quran yang tidak dihapus bacaannya itu yang enggak boleh. Kalau yang dihapus jadi boleh. Ayatan kanat au harfan. Waduh, baik satu ayat ataupun satu huruf. Nah boleh juga. Baik satu ayat ataupun satu huruf katanya.
ketika dia memulain A, anggap membaca alif lam mim, baru A juga nggak boleh juga udah, ya, karena dia satu huruf daripada Al-Quran itu, ya, nggak boleh itu satu huruf. Sirron au jahron, baik pelan atau nyaring. Nah, tetap pengertian pelan ada suara. Tadi kan dibilang yang namanya dilarang kan membaca. Membaca itu ciri-cirinya kedengeran di kupingnya. Pengertian pelan di sini tetap kedengaran di kupingnya. Cuman dilawannya nyaring begitu. Wa kharaja bil Qur'an at-Taurat wal Injil. Keluarlah dari yang dilarang, yaitu dari Quran keluarlah yang dilarang, yaitu megang atau baca Taurat atau baca kitab Injil begitu. Ya anggaplah Taurat yang asli, Injil yang asli. Ya, udah ini juga sudah. Wa amma adzkarul Quran, ya. Adapun zikir-zikir Al-Quran, ya, zikir-zikir Al-Quran seperti ya, banyak sekali zikir-zikir Al-Quran yang dipakai, ya, di dalam doa misalnya, maka itu nggak apa-apa itu. Amma azkarul Quran patahillu la biqasdi Quran. Adapun zikir-zikir Al-Quran boleh, yang penting jangan dimaksudkan zikir Al-Quran baca Quran, tapi dipakai buat zikir. Ya seperti dibaca kulhu 10 kali misalnya, atau 3 kali lagi tahlilan kan baca tuh kulhu, baca suratul Falaq dan surah-surah yang lain tuh dah. Nah, itu nggak apa-apa, ya, karena dia udah niat bahwa itu bukan baca Quran, itu bagian dari zikir. Jadi diniatin tuh dalam hati, nggak apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan ya semua Al-Quran juga boleh dibaca, cuman niatnya zikir. Loh, apa bedanya baca Al-Quran niatnya Al-Quran, baca Al-Quran niatnya zikir? Bedanya dalam segi pahala ntar katanya. Kalau Al-Quran niatnya zikir, beda pahalanya dengan baca Al-Quran niatnya emang Al-Quran. Ya lebih gede baca Al-Quran, niat membaca Al-Quran. Nah, orang yang lagi tadi haid, orang yang lagi junub, boleh tuh baca Al-Quran dengan niat zikir, ya, dengan niat zikir begitu. Kemudian dikatakan lagi di sini wathalis masul mushaf, ya, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya. Ya, membawanya lebih nggak boleh lagi, min babin aula begitu, lebih utama lagi nggak bolehnya. Menyentuh kan sekedar sentuh, kalau membawa nyentuhnya lama, megang terus begitu, dia lebih parah kan begitu. Kemudian warabi at-tawab, yang tadi itu tawab lagi junub nggak boleh juga karena berhadas besar. Fardon au naflan, sama ada tawab fardu ataupun sunat. Wal khamis, yang kelima, al-muktu fil masjid, berdiam di masjid. Numpang liwat boleh begitu. Maka diterangkan di sini al-muksu fil masjid li junubin muslimin, bagi junub orang muslim. Nah, kok junub orang muslim? Emang ada junub bukan orang muslim? Ya, ada juga. Nah, itu bagaimana gambarannya? Yang saya ingat itu ketika ada orang kafir masuk ke masjid, yang nggak ngapa-ngapa. Ya, walaupun lagi junub, kok ngapa-ngapa? Karena dia nggak meyakinin, menurut agama dia masjid ya biasa aja, bukan tempat yang suci, begitu. Jadi ada yang bolehin itu, orang kafir lagi junub. Kalau kafir nggak junub begitu datang ke masjid, ya itu nggak apa-apa, asalkan mendapat izin dari pengurus, begitulah. Nah, anggap dia udah kafir junub lagi, nggak apa-apa juga, karena dia nggak mempercayai itu, nggak menganggap tempat suci ini, begitu. Ini yang disebut li junubin muslimin. Maka tuh ada dalam itu qauluhu muslimin kharaja bihil kafir, tuh junub si kafir nggak apa-apa, fala yumna minal mukti fil masjid. Junub si kafir atau si kafir yang junub tidak dilarang berdiam di masjid junuban, dalam keadaan junub, li annahu la ya'taqidu hurmatahu, karena dia nggak mempercayai kehormatan masjid. Ya.
wa in haruma alaihi min haitsu annahu mukallafun bil furu', walaupun memang dia haram masuk ke masjid, ditinjau dari segi peraturan agama Islam. Peraturan agama Islam, orang yang udah balik kemudian junub nggak boleh berdiam di masjid begitu. Tapi di kan kalau puru itu yang cabang-cabang kayak tadi itu di kan nggak terikat dia itu lantaran belum masuk Islam. Nah itu ngomongnya susah dah para hadirin itu dah. Ya ngomongnya susah. Yang penting kesimpulannya yang dilarang li junubin muslimin, amma junubin kafirin fala, begitu. Illa li daruratin. Nah lain lagi itu dah. Kalau lagi junub kita darurat masuk ke masjid, ya apa boleh buat. Wa ta'adzara khurujuhu, dan tidak memungkinkan keluarnya minhu dari masjid tersebut, li khaufin ala nafsihi, karena takut atas dirinya. Dia tidur di masjid junub, mau keluar tengah malam, gue takut ya ada setan misalnya takut sama maling, takut sama apa, ya udah tetap aja di situ diem. Ya mau apa boleh buat katanya. Nungguin mungkin udah beranian. Jadi istilahnya li khaufin ala nafsihi, takut atas dirinya takut ntar dibegal misalnya, dibunuh. Au malihi, takut atas hartanya, takut ya dirampas hartanya. Maka dia diam di masjid walaupun lagi junub. Ya. Zaman dulu tuh masjid nggak dilengkapi dengan air memang. Zaman-zaman Nabi banyak yang wudu ya di rumah memang. Gitu. Susah, zaman susah. Sekarang dilengkapi dengan air. Boleh gak mandi junub di situ? Repot juga para hadirin. Yang saya paham sih, ya itu air kan diwakafin buat ya wudu lah begitu. Nggak boleh pakai buat mandi kan begitu. Ya, bisa jadi begitu jawabannya. Bagaimana lagi emang itu? Iya, dilarang mempergunakan air. Cuman kan di kita lain lagi ceritanya. Ya, kadang-kadang lagi musim panas, di masjid ada air, ambil kan begitu. Mau dibilang apa? Ya, saya sih kembaliin kepada yang wakaf dah. Kudunya ini yang ngebor, yang ngupain, yang nyiapin semuanya ini. Ya bilang tuh dah bahwa dia wakaf ini untuk ya semuanya bebas begitu, dibebasin dah. Ya dibebasin. Maka saya ngelihat secara adat aja udah, secara adat di kita orang gampangin ngambil air di masjid kan, gampangin. Jadi kesimpulannya ketika dia ngebor, dia pun terpikir tuh bahwa orang bakalan ngambil minta, ya udah bebas aja udah. Ya, kembali ke adatnya itu, kembali ke adat. Emang adatnya begitu di kita. Jadi orang ngambil aja air di masjid. Maka itu yang berwakaf, ketika dia berwakaf katanya untuk air, ya ada terpikir tuh di pikirannya bahwa orang nanti bakalan sering ngambil tuh, lebih-lebih musim panas. Ya, jadi jiwanya istilahnya ngizinin walaupun nggak diucapin. Ya, dilihat sikon dan situasi begitu, emang begitu situasinya di kampung kita. Ya, apa boleh buat? Ya. Iya. Bakal minum, bakal apa. Emang ulama dulu tuh cerita itu diterangkan. Jadi air buat masjid nggak boleh dipakai buat macam-macam. Tapi kan sekarang kan lain. Ya, saya bilang sih udahlah biarin dah begitu. Oh gimana lagi. Ya, jadi yang wakaf itu memaklumin. Malah justru pahalanya jadi bikin banyak begitu aja udah, ambil positifnya begitu dah. Baik, amma uburul masjid maron bihi min ghairi muksin fala yahrum bal wala yukrah fil asah, itu yang tadi tuh. Adapun cuman liwat doang tuh bagi orang yang lagi junub liwat masjid itu nggak ngapain-ngapain katanya. Yang penting lu jangan diam di situ. Fala yahrum katanya. Wala yukrah, juga nggak makruh liwat doang. Fil asah menurut pendapat yang sahih ya. Nah, nanti ini selanjutnya yang akan datang.